hari Minggu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Wah, sudah siap semua, hebat. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama untuk memuji Tuhan. Musik! Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mulai pelajaran sekolah minggu ini, kita berdoa bersama ya. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa, pada pagi hari yang indah ini kembali kami bersama-sama dengan anak-anak kami dan guru-guru kami, juga orang tua kami menghadap hadirat-Mu Bapa, mengaturkan syukur dan terima kasih untuk segala kasih berkat, kemurahan, perlindungan yang Kau berikan kepada kami sepanjang masa yang telah lewat sampai detik pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh bangun dengan badan sehat, kuat tanpa kurang suatu apapun pada pagi hari yang indah ini. Bapa, kembali kami bersama-sama dengan teman-teman kami dan guru-guru kami ingin mendengarkan apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu Bapa di dalam pelajaran sekolah minggu. Bapa, bimbing tuntun kami sehingga walaupun kami masih anak-anak yang kecil ini, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu. Kami boleh menuruti segala firman dan nasihat-Mu. Bapa yang kasih dan sayang, berkati kami sepanjang kami pelajaran sekolah minggu, baik yang melakukan daring maupun tatap muka, sehingga kami boleh senantiasa mempersambungkan hati dan jiwa kami dengan kemurahan-Mu. Bapa, berkati kedua orang tua kami dimanapun berada, apa yang menjadi mata pencarian pekerjaan mereka, berkatilah Bapa, sehingga kami boleh hidup layak di atas bumi ini. Walaupun masih masa pandemi Bapa, kami boleh tercukupi, baik sandang, pangan, juga papan kami. Bapa yang kasih dan sayang, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang terpapar
terinfeksi karena COVID ini. Bapa, berikan kesembuhan kembali, berikan kemurahan-Mu bagi yang berduka cita, Engkau berikan penghiburan. Bapa, kami mau persambungkan doa kami rada mesra dengan doa para pemberkat kami yang berjalan di hadapan kami, di dalam doa rasul kepala, para rasul, para hamba-Mu seluruh muka bumi, dan satu permohonan Bapa kami mohon, pendekkan masa penantian kami, terima kami semua dalam kemurahan-Mu saja. Doa serana Bapa kami bacotkan berdasarkan kehendak Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang teramat sangat kami kasihi. Amin. Amin. Selamat menikmati pelajaran Suka Minggu. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya 4 gambar. Kira-kira anak-anak ingat tidak ya, gambar-gambar yang akan muncul ini mengingatkan tentang cerita kisah Alkitab yang mana? Kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, ada yang ingat gambar ini menceritakan kisah Alkitab yang mana ya? Tentang siapa ya? Coba. Betul, gambar ini tentang Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari banjir yang besar, dari air bah. Wah, anak-anak hebat. Selanjutnya, gambar yang kedua. Kita lihat. Ada yang ingat? Gambar siapa ini? Gambar yang menceritakan tentang apa? Ya, anak-anak hebat, anak-anak masih ingat ya. Ini adalah gambar Elia yang dirawat oleh burung-burung gagak. Hebat. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Kita lihat. Ada yang ingat? Ini gambar siapa? Cerita Alkitab yang mana ya? Betul. Ini adalah gambar yang menceritakan tentang Daud melawan raksasa. Wah, anak-anak hebat. Terakhir nih, gambar yang keempat kita lihat. Ada yang ingat? Ini gambar siapa? Kisah yang mana di Alkitab? Ya, ini adalah gambar Musa meyakinkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, anak-anak tahu siapa coba yang menolong orang-orang ini? Betul, Allah yang menolong orang-orang ini. Dalam pelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana Elia memperlihatkan kepada imam-imam Baal bahwa Allah adalah Allah yang esa dan sejati. Yuk kita simak cerita selengkapnya. Setelah 3 tahun masa kekeringan, Allah menyuruh Elia untuk kembali ke Israel. Raja Ahab menemuinya di pintu gerbang kota. Hei, kamulah yang telah mencelakakan Israel. Berani-beraninya kamu kembali ke Israel. Kamu begitu marah. Apakah Allahmu, Baal, belum juga memberikan hujan kepadamu? Ini semua salahmu. Ini semua tipu muslihatmu. Orang-orang menderita karenamu. Anak-anak, menurut kalian, apakah kejadian kekurangan makanan dan sungai-sungai yang mengering itu adalah kesalahan Elia? Itu bukanlah kesalahan Elia. Coba anak-anak ingat cerita sebelumnya. Saat itu Elia sudah memberitahu Ahab bahwa hal ini akan terjadi. Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi ceritanya. Kalau begitu dengarkan aku. Kumpulkanlah semua orang Israel di Gunung Karmel besok. Hah? Engkau juga harus mengundang semua imam dan nabi Baal. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan melihatnya besok.
Pada keesokan harinya, orang-orang Israel berkumpul di Gunung Karmel. Semua imam dan nabi Baal juga ada di sana. Ada 850 dari mereka hadir di sana. Berapa lama lagi kamu akan menyembah dua Allah yang berbeda? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Inilah yang akan kita lakukan. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan dan Baal memiliki lebih dari 850 nabi. Taruhlah 2 ekor lembu jantan di setiap mezbah, tapi jangan menyalakan api. Siapa yang mengirim api untuk menghabiskan kurban itu akan menjadi satu-satunya Allah yang sejati. Ide bagus. Ya, hari ini kita akan tahu siapa Allah yang sejati. Menurutnya apa yang sedang ia lakukan? Dia menentang kita. Bagaimana kalau kita gagal? Ya, aku takut Raja akan membunuh kita kalau kita gagal. Apa yang kalian takutkan? Taruhlah lembu jantan itu. Buktikanlah kalau Baal adalah Allahmu yang sejati. Nabi Elia kelihatan begitu percaya diri. Lihat imam Baal itu. Mereka gemetar seperti dedaunan. Baiklah, karena ada ratusan nabi Baal di sini, biarlah mereka yang mulai duluan. Bawakan lembu-lembunya. Imam-imam Baal mempersiapkan mezbah. Mereka menaruhkan kayu, memotong lembu, dan menaruhkannya di atas mezbah. Kemudian mereka mulai memanggil-manggil nama Allah mereka. Api ala Baal. Api ala Baal. Api ala Baal. Api ala Baal. Allahku, kuharap ini berhasil. Apa yang terjadi? Allahmu tidak mendengarkan pujianmu? Panggillah lebih keras lagi. Mungkin ia sedang tidur atau sedang bepergian. Berserulah lebih keras lagi. Api ala Baal. Para imam berteriak lebih keras dan menari-nari di sekitar mezbah, berteriak kepada Baal untuk menyalakan api. Mereka berteriak dan terus berteriak dari pagi sampai siang, tapi tetap tidak ada jawaban. Kenapa Allah kita tidak mengirimkan api? Ya, mungkin dia bukan Allah yang sejati. Wah anak-anak, ternyata kayu dan lembunya tidak terbakar. Bagaimana dengan mezbah milik Elia? Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya, kita simak sampai akhir ya. Mari kita lihat apakah Allahnya Elia mengirimkan api. Mezbah Elia. Akhirnya Elia memanggil orang-orang mendekat ke mezbahnya. Ia mulai membuat mezbahnya. Ia menaruhkan kayu-kayu, mengambil batu-batu dan menaruhkannya di sekitar mezbahnya. Kemudian Elia melakukan sesuatu yang sangat aneh. Ia meminta orang-orang untuk menuangkan air ke atas kayu-kayu itu. Dia barusan meminta kita untuk menuangkan air ke atas mezbahnya. Ya, bagaimana kayu-kayu itu akan terbakar kalau kita menuangkan air di atasnya? Hihihi, dia bodoh. Jika Baal tidak dapat menolong kita, bagaimana bisa Allahnya mengirimkan api? Orang-orang melakukan apa yang dikatakan Elia. Mereka menuangkan air ke atas kayu-kayu dan lembu jantan itu. Sekarang semuanya terendam air. Setelah seluruh mezbah terendam air, Elia melangkah maju dan berdoa. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, tunjukkanlah kepada kami hari ini bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan.
Tepat setelah Elia selesai berdoa, turunlah api menyambar mezbah dan semuanya tertutup api. Semuanya terbakar habis tanpa sisa, dan bahkan air yang dalam parit itu juga habis. Orang-orang yang melihat kejadian itu benar-benar takjub dan mereka mulai bersujud. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Ampunilah kami Tuhan, Engkaulah Allah yang sejati. Wow, ternyata bukan hanya kayu dan lembunya saja yang terbakar, tapi semua yang ada di sekitar mezbah Elia habis dimakan api. Dengan pertolongan Allah, Elia mampu menunjukkan kepada bangsa Israel dan Ahab bahwa Allah adalah Allah yang esa dan sejati. Elia percaya kepada Allah meskipun ia harus menghadapi banyak nabi-nabi palsu. Elia berani mengambil sikap untuk Allah yang esa yang sejati. Elia menantang orang-orang Israel untuk memilih Allah mana yang ingin mereka ikuti. Apakah Allah yang esa, yang sejati, yang hidup, yang menciptakan dunia ini, atau Baal? Allah adalah yang esa dan yang sejati. Ia hendaknya menjadi yang pertama dalam hidup kita. Terkadang mungkin kita berpikir bahwa sesuatu atau seseorang adalah lebih penting daripada Allah. Ini tidak benar. Tidak ada yang lebih penting selain dari Allah yang begitu mengasihi kita, yang telah mengorbankan putranya untuk kita. Anak-anak, sekarang mari kita baca bersama-sama apa yang tertera pada layar. Tindakan-tindakan kita sebaiknya mencerminkan kita memiliki keberanian untuk mengakui Allah di dalam hidup kita. Anak-anak, menurut anak-anak, apakah artinya memiliki keberanian untuk mengakui Allah? Begini misalnya, jika suatu saat anak-anak mendapatkan undangan dalam sebuah acara, tapi waktunya bersamaan dengan jam kebaktian, atau jam sekolah minggu, atau juga kegiatan lain yang akan diadakan di gereja. Kalian hendaknya memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kalian tidak bisa datang untuk memenuhi undangan mereka, karena kalian sudah memiliki rencana untuk pergi ke gereja. Tindakan-tindakan ini akan memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita menempatkan Allah terlebih dahulu. Atau jika kita melihat seseorang diganggu, kita hendaknya dapat menunjukkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Anak-anak, Elia memiliki keberanian untuk berdiri berhadapan dengan nabi-nabi Baal dan memberitahu mereka bahwa hanya ada satu Allah yang hidup. Pengandalan dan tindakan-tindakan Elia meyakinkan umat di sekitarnya bahwa Allah adalah yang esa, yang sejati. Sekarang, yuk kita coba membaca dan menghafal ayat hafalan berikut ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Demikianlah kisah Alkitab Elia di Gunung Karmel. Kita juga ingin seperti Elia yang memiliki keberanian untuk mengakui Allah.
Oleh karena itu, tindakan-tindakan kita hendaknya mencerminkan apa yang kita percayai dan bahwa kita hanya menyembah Allah saja. Shalom anak-anak. Untuk aktivitas sekolah minggu hari ini, kita akan membuat mezbah yang menyala seperti cerita pada hari ini. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yuk kita simak bersama-sama. Alat dan bahan yang diperlukan adalah koran, gunting atau cutter, kertas putih, lem, krayon, dan alat tulis. Sekarang yuk kita buat bersama-sama. Pertama, kertas koran kita gunting atau kita potong menjadi 12 bagian. Seperti ini. Setelah itu, potongan-potongan kertas koran ini kita remas-remas ya, agar membentuk menjadi sebuah batu. Ya, kita akan membuat batu-batu dari potongan-potongan koran ini. Setelah terkumpul 12 batu, kita akan menyusunnya di atas kertas putih membentuk mezbah. Seperti cerita hari ini, Elia menyusun 12 batu untuk membuat mezbah bagi Tuhan. Sekarang kita akan menggambar air di bawah mezbah ini. Mengapa kita menggambar air? Ya, seperti cerita yang kita dengar hari ini, bahwa Elia meminta orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menuangkan air ke atas mezbahnya sampai semuanya terendam air. Dan setelah mezbah terendam air, Elia datang berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Anak-anak ingat? Ya, api Tuhan datang membakar mezbah yang dibuat oleh Elia. Jadi sekarang kita buat apinya ya, seperti ini. Setelah selesai, anak-anak bisa menghiasnya, bebas sesuai kreasi anak-anak ya. Dan juga tuliskan judul serta ayat hafalannya ya. Dengan aktivitas ini, diharapkan kita dapat mengingat pelajaran hari ini bahwa Allah adalah Allah yang esa dan sejati. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang Bu Guru mau menampilkan nih hasil karya kerajinan tangan dari materi minggu lalu, yaitu Elia dan Ahab. Terima kasih ya buat adik-adik semua yang sudah membuat hasil kreativitasnya. Bu Guru bangga sekali dengan kalian. Yuk kita tampilkan anak-anak yang sudah penuh semangat untuk menampilkan hasil kreasinya.
kegiatan sekolah minggu. Bagaimana anak-anak? Senang sekolah minggu? Hebat! Ya, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita tutup dengan doa dan selanjutnya kita menyanyi bersama ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pelajaran sekolah minggu hari ini. Hari ini kami belajar untuk berani mengakui Engkau dimanapun kami berada. Berikanlah kemampuan agar kami mampu melakukannya setiap hari. Meskipun kami masih kecil, kami juga berdoa agar pandemi ini segera berlalu, agar kami bisa sekolah minggu dan berkebaktian di gereja. Kami mempersambungkan doa ini dengan doa para rasul. Tuhan Yesus, jemputlah kami segera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau korbankan, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau korbankan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau korbankan, jadilah saksi Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.